Halo Halo semuanya. semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10 dan di dalam video ini kami akan mempresentasikan hasil studi kasus kami mengenai eksplorasi data warehouse penjualan dengan Tableau. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Virgi Septia Ferdi. Dan saya Kalista Dian Kemala. Oke, jadi apakah sebelumnya kalian sudah mengetahui apa itu Tableau sendiri? Jadi, Tableau adalah salah satu tool visualisasi data yang digunakan untuk menganalisis dan melaporkan data dalam jumlah besar untuk membantu dalam pengambilan keputusan berdasarkan data. Oke, lanjut. Untuk latar belakang dari studi kasus ini. PT XYZ merupakan salah satu perusahaan yang berjalan di bidang elektronik. Saat ini, PT XYZ memiliki ribuan data penjualan dalam bentuk Excel. Namun, sejauh ini, data tersebut belum digunakan secara maksimal untuk jalannya operasional perusahaan tersebut. Data penjualan yang besar menyulitkan pihak perusahaan dalam melakukan analisis terhadap data tersebut. Dalam membuat suatu keputusan, pihak perusahaan membutuhkan informasi yang jelas dan mudah dimengerti dengan sesuai kebutuhan. Untuk mendukung pengambilan keputusan perusahaan, data warehouse dapat dijadikan sebagai alternatif dengan memanfaatkan data historis untuk kebutuhan analisis. Selanjutnya, ke bagian analisis. Identifikasi kebutuhan analisis dibagi menjadi beberapa fase, yaitu yang pertama, analisis sumber data, di mana data dianalisis untuk pemilihan data yang akan digunakan dan diproses menggunakan proses ETL. Yang kedua, analisis kebutuhan data. Setelah melakukan analisis terhadap sumber data, maka tahap selanjutnya adalah melakukan identifikasi pemilihan data mana saja yang akan digunakan dalam pembuatan data warehouse. Selanjutnya yang ketiga adalah implementasi proses extraction, transformation, loading atau ETL. ETL merupakan proses pengambilan data aplikasi yang dibutuhkan dan mengintegrasi ke dalam data warehouse. Rancangan data warehouse pada PT XYZ dibedakan menjadi 3 proses. Yang pertama yaitu proses ekstraksi data, proses transformasi, dan yang terakhir proses load table dimensi. Nah, berikut adalah gambar arsitektur untuk melakukan proses ETL. Proses ETL dilakukan dengan menggunakan software Tableau Prep. Untuk melihat lebih detail mengenai implementasi proses extraction, transformation, dan loading, ada pada gambar di bawah ini. Jadi ada data 2015, 2016, 2017, dan 2018 yang nantinya akan digabungkan lalu melalui proses extraction, transformation, dan loading. Yang keempat, ada penerapan OLAP. Setelah rancangan data warehouse pada PT XYZ terbentuk, maka tahapan berikutnya melakukan analisis reporting menggunakan software Tableau Desktop dengan teknik teknologi OLAP, Online Analytical Processing. Berikut adalah beberapa hasil analisis pada software Tableau Desktop menggunakan teknologi OLAP. Yang A, ada perbandingan total penjualan produk pada tahun 2015 hingga 2018 pada PT XYZ. Kemudian yang B, ada perbandingan total penjualan produk berdasarkan beberapa kota pada tahun 2015 hingga 2016 pada PT XYZ. Dan yang C, perbandingan beberapa distributor yang melakukan transaksi penjualan pada beberapa kota pada tahun 2015 hingga 2018 pada PT XYZ. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan dari studi kasus yang kita bahas. Data warehouse bermanfaat bagi PT XYZ dalam pengambilan keputusan untuk strategi penjualan, dapat mengetahui tren penjualan, dapat memanfaatkan data histori, dapat menyatukan beberapa sumber data yang terpisah, dapat melihat analisis data yang lebih detail, dan dapat mengakses data yang besar. Pada pemrosesan ETL, software Tableau dapat menggabungkan beberapa macam sumber data yang dibutuhkan menjadi satu sumber data yang dihasilkan. Software Tableau unggul dalam pemrosesan data cleaning, seperti melakukan group and replace untuk mengubah beberapa nama produk yang memiliki identiti yang sama agar tidak terjadi redundansi data. Selain itu, software Tableau dapat mengubah tipe data yang kita butuhkan agar sesuai dengan jenis data yang berasal dari sumber data. Pada pemrosesan implementasi OLAP, software Tableau dapat memisahkan beberapa jenis data yang menjadi informasi berupa table dimension dan table measures. Nah, ini adalah daftar pustaka dari studi kasus yang kita bahas hari ini. Sekian presentasi dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih. Terima kasih.